Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Salam sehat selalu. Pada siang hari ini kita lanjutkan presentasi dari eh, teman-temannya yang belum tampil, terutama untuk memberikan hasil validitas reliabilitas terhadap kuesioner masing-masing. Kepada Riki dan Warta diberikan kesempatan pertama di siang hari ini. Silakan Riki. Baik, Bu. Saya share screen dulu, Bu. Oke, silakan. Share screen. Oh ya, sembari menunggu Riki, Ibu ingatkan kembali, jadi tujuan dari validitas reliabilitas ini sendiri adalah bahwa nanti untuk yang kita uji validitas reliabilitasnya ini sebenarnya kita mau lihat nih kuesioner yang mana yang benar-benar valid dan reliable, itu yang benar-benar disebarkan nanti ke responden yang lebih banyak. Karena sebenarnya survei itu sendiri eh, untuk ratusan responden ya. Jadi kalau untuk survei pendahuluan atau untuk menguji validitas reliabilitas kita butuh minimal 30 responden. Oke, silakan Riki. Baik, Bu. Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu? Jelas. Dan apakah screen saya sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk Bu Bunga selaku dosen sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi di sini saya setelah menyebarkan kuesioner dengan jumlah pertanyaan ada 10, di mana total ada tambahan kolomnya yaitu total X, lalu total X untuk yang hanya valid dan Y. Di sini saya sudah menggunakan aplikasi JSP untuk mencari uji validitasnya, di mana di sini yang valid itu ada 9 dan untuk X1 tidak valid dikarenakan Spearman row-nya di bawah dari 0,339 itu 0,269. Dan di sini saya juga sudah melakukan pengecekan manual di mana hasilnya sama, dan untuk melakukan pengecekan manual yaitu dengan menggunakan rumus rank average dari pertanyaan satu yaitu X1, lalu X2, X3, X4 sampai X10, dan juga untuk yang Y-nya. Di sini hasilnya terlihat sudah jelas sama. Di sini X1-nya 0,26865, di sini pada JSP-nya 0,269, untuk X2-nya 0,446, dan untuk di JSP-nya juga sama. Jadi di sini hanya X1 saja yang tidak valid. Lalu untuk uji reliabilitasnya, saya juga sudah menggunakan JSP di mana nilainya adalah 0,877. Lalu di sini saya juga melakukan pengecekan secara manual di mana menggunakan rumus sama dengan var dari X1 dan X2, X3 sampai X10. Lalu dijumlahkan variannya di mana X1-nya ini tidak diikutsertakan karena tidak valid. Jadi hasilnya 15 eh, maaf 3,45811. Lalu di sini juga dilakukan eh, sama dengan var untuk yang kolom Y, untuk kolom yang total X yang hanya valid, di mana hasilnya 15,6648. Lalu eh, di sini, maaf Bu, di sini hilang Bu angkanya, tapi rumusnya itu sama dengan K kurang satu per K kurang satu 9/8 dikali 1 dikurang 3,4/5
dan hasilnya sama. Jadi di sini nilai Cronbach alfanya 0,7 dan lebih besar, maka kuesioner ini reliable. Baik, terima Ini kasih. yang 0,7 ini kan kriteria ya. Tapi ada juga sumber yang mengatakan 0,6. Jadi ada temennya yang nanya ke ibu 0,65 tuh gimana Bu? Eh, se, ada sumber yang mengatakan karena 0,6 itu bisa, berarti 0,65 bisa. Ini berarti Kronbach alfanya 0,87665 ya. Iya, Bu. Oke, udah cukup baik. Oke, plus untuk Ricky. Ini tidak ada perbaikan. Ada satu reduksi ya, satu item yang satu yang direduksi ya. Iya, Bu. Untuk X1-nya direduksi karena tidak valid, Bu. Jadi Oke, hanya yang dipakai X2 sampai X10, Bu. oke, tidak ada revisi untuk Ricky, udah cukup baik. Terima kasih Baik, plus untuk Ricky. baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikan validitas reliabilitasnya? Saya, Bu. Arif ya, silakan Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil uji validitas dan reliabilitas saya. Jadi, saya mengambil judul untuk kuesioner saya, kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep matematika di program studi matematika. Jadi saya responden yang saya dapatkan itu Bu sebanyak 39 responden. Saya menggunakan skala Likert mana ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sehingga ini tabel-tabelnya Bu dari X1 sampai ada 10 pertanyaan di mana Y-nya ini Bu setelah saya uji validitas di JSP didapat hmm, untuk pertanyaannya ada dua yang tidak valid tuh, yaitu eh, X2 sama X5. Nah, setelah saya uji validitas, dapatlah dua pertanyaan tidak valid. Jadi hanya 7 pertanyaan yang valid. Oh iya, Setelah itu, bentar-bentar. Tadi ya Bu, Ricky lupa Ibu ya, nanti juga dilampirkan pertanyaannya. Tadi kan Ricky tidak menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, Bu. Oke, oke, oke. Oke, Arif lanjut Arif. baik Bu. Setelah itu, setelah didapat, eh, ini adalah hasil-hasil nilai-nilai yang dari JSP. Saya menggunakan R tabelnya di mana itu R tabelnya 5 signifikansinya 5%. Jadi itu nilainya itu 0,316. Jadi yang diambil nilainya yang di atas dari 0,316. Setelah itu kita uji reliabilitasnya saya menggunakan JSP juga sehingga didapat Kronsbach pertama buang dulu pertanyaan yang tidak valid yaitu X2 dan X5 sehingga didapat Kronsbach alfanya 0,748 dan itu di atas 0,7 sehingga kuesioner saya reliable. Terima kasih, Bu. Oke, coba ke bawah lagi tadi Arif. Nah, ini Ya, boleh Bu. juga ya kalau mau dilihat per item ya reliabilitasnya. Seperti yang ditampilkan oleh Arif ini boleh. Tapi kalau untuk keseluruhan juga udah cukup sebenarnya ya reliabilitas ya. Oke, plus untuk Arif tidak ada ini revisi. Silakan nanti dikumpulkan di Gform ya. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, siapa saya nanti? boleh bertanya, Bu? Ya boleh Arif. Untuk pertanyaannya nanti dimasukkan di Excel juga, Bu. Iya, gak apa-apa di sheet yang berbeda. Nanti kan kebaca juga ya.
Iya, Bu. Mm. Baik, Bu. Terima Pada kasih. yang lain juga gitu ya. Karena itu termasuk penilaian juga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Arif. Selanjutnya siapa Ananda yang mau presentasi? Saya, Bu. Siapa tuh? Widiawati, Bu. Oh iya, silakan Widya. Sebentar, Bu. Oke, Widya, kenapa Widya? Ada kendala ya? Atau yang lain Bentar, dulu, Bu. yang lebih siap? Iya, Bu. Boleh, Bu. Anggun, Anggun sudah belum ya? Ibu, saya, Bu, Sharon. Oh iya, silakan Sharon. Oke, Bu, sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji validitas dan reliabilitas, di mana menggunakan uji validitas untuk mengukur data itu valid, dengan pernyataan nilai korelasi Sperman di atas 0,3, nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 dianggap valid. Dengan menggunakan reliabilitas untuk menunjukkan konsistensi, yang dimana diuji menggunakan Cronbach alpha, yang dimana reliabilitasnya 0,6 dapat diterima dan di atas 0,7 berarti baik. Judul kuesioner saya adalah analisis faktor-faktor tingkat kemalasan mahasiswa matematika angkatan 2023 dalam belajar di rumah, dengan tujuan untuk mengukur faktor-faktor tingkat kemalasan mahasiswa matematika angkatan 2023 dalam belajar di rumah. Dengan skala Likert 4 poin, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju, untuk mengumpulkan data dari responden. Dan saya mendapatkan 32 responden. Pernyataan kuesionernya, 1, saya merasa bosan saat belajar itu X1-nya, saya merasa kurang termotivasi untuk belajar itu Y-nya, saya merasa kesulitan saat mencoba soal-soal matematika itu X2, saya merasa tidak ada gunanya belajar di rumah karena sudah belajar di kampus X3, saya lebih memilih bermain game online dibanding mengulang materi pembelajaran di rumah X4, saya lebih memilih tidur dibandingkan belajar di rumah X5, saya lebih memilih bermain media sosial, TikTok, Instagram, dan lainnya dibandingkan belajar X6-nya. Saya cenderung sibuk dengan kegiatan organisasi X7-nya, dan saya merasa bahwa menonton film, drakor, dan lainnya lebih menyenangkan dibandingkan belajar, dan itu X8-nya. Ceren kok stop ya? Ini ibu yang nge-lag atau Ceren ya? Sepertinya Sharon, Bu. Oke. Widya tadi udah siap, Widya? Silakan Widya dulu coba. Atau yang lain siapa yang belum nih? Di sini yang belum cuma Zahra ya. Zahra belum ya? Laili belum kan ya? Belum, Bu. Boleh? Ntar Zahra boleh kalau mau. Nanti kalau Ceren masuk setelah Zahra berarti. Baik, Bu. Oke. Maaf, Bu. Masih belum bisa, Bu. Oke Widya, mungkin nanti bisa diatasi untuk malam aja ya. Atau nanti minta dibantu temannya untuk share gitu, share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk uji validitas dan reliabilitas kuesionernya. Saya ngambil judul kuesionernya pengaruh lingkungan terhadap cara berpikir mahasiswa dengan 17 pertanyaan.
dan Y-nya pada nomor 17. Ini untuk data hasil kuesionernya. Dan setelah diuji validitasnya, yang tidak valid ada 4, yaitu pada X4, X5, X13, dan X14. Ini untuk yang per itemnya, Bu. Dan ini untuk uji reabilitasnya dengan menggunakan koefisien alpha dengan estimate-nya 0,851, berarti dia reabilitas. Cuman segitu, Bu. Untuk yang manualnya belum, Ibu. Zahra, tadi kok tidak disebutkan mana yang valid, mana yang tidak valid, mana item yang dibuang. Itu tadi alpha Kronbach-nya apakah yang awal masuk semua item atau yang sudah direduksi dari item yang tidak valid gitu. Dari yang hasil uji validitasnya, yang nggak valid tuh pada X4, di sini hasilnya 0,482, X5-nya dengan hasil 0,955, lalu X3-nya 0,097, serta X13-nya 0,214. Karena nggak validnya karena p-value-nya di atas 0,05. Berarti ada berapa item tadi yang tidak valid? 3 atau 4? 4, Ibu. X3, X4 ya? X5 sama X13. Oh, oke. Oke, nanti dilengkapi lagi manualnya ya, untuk Oke, yang Bu. dikumpulkan. Lalu untuk yang uji reabilitasnya di koefisien alpha yang saya dapatkan ini udah dibuang yang nggak validnya, Bu. Oke. Yang penting itu ya, walaupun nanti deskripsian Anda mau cantumkan yang sebelum item direduksi atau setelah, itu yang penting dikasih keterangan bahwa alpha Kronbach yang dihitung adalah misalkan oh ini dengan item yang keseluruhan. Terus kemudian ada lagi tabel misalkan output berikut adalah alpha Kronbach dengan item yang sudah direduksi. Nah, itu perlu dijelaskan ya. Oke, Oke, Bu. tos untuk Zahra silakan direvisi lagi, ditambah ya, dilengkapi maksudnya, baru Oke, dikumpulkan. Selanjutnya baik, kita terima kasih. minta, tadi Sharon sudah bergabung lagi, lanjutkan kembali presentasinya Sharon. Oh, Sharonnya live lagi ya. Yang belum ini Laili ya, Laili. Bu, boleh saya, Bu? Widya udah bisa? Oke, silakan Widya. Baik, Bu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Analisis Kemampuan Manajemen Keuangan Mahasiswa terhadap Kehidupan Ekonomi Mahasiswa. Untuk item pertama, saya uji validitas dengan menggunakan Excel. Bentar. Untuk Ini item itemnya apa aja nih? item pertama, saya memiliki rencana keuangan yang jelas. Saya selalu berusaha membatasi pengeluaran. Saya memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan dengan keinginan sendiri. Saya sering kehabisan uang sebelum akhir bulan. Saya jarang mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak direncanakan. Pendapatan saya, uang saku atau beasiswa cukup untuk kebutuhan bulanan saya. Saya memiliki sumber pendapatan tambahan selain uang saku, misalnya bekerja.
Saya rutin menyisihkan uang untuk tabungan. Saya lebih memilih untuk membeli makanan dibandingkan memasak. Saya selalu healing apabila setelah ujian. Saya punya 10 pertanyaan, Bu. Dan untuk IE-nya itu yaitu kehidupan ekonomi mahasiswa. Kehidupan ekonomi itu dari apa tuh statementnya, mengukurnya? Widya. Em, Ekonomi mahasiswa itu em, dari eh, bagaimana mahasiswa tersebut menggunakan uangnya itu mempergunakan uangnya uangnya, Bu. Maksud Ibu statementnya itu apa tuh tadi pertanyaannya? Saya menggunakan uang saya dengan bijak gitu ya. Itu masih belum ekonomi. Kalau misalnya ekonomi biasanya lebih ke misalkan saya merasa uang saku ataupun uang bulanan yang saya punya itu melebihi dari pengeluaran saya. Nah, itu baru ekonomi kalau menurut Ibu ya. Kurang kurang tepat nih Widya nih untuk IE-nya. Baik, Bu. Nah, itu harus diperjelas ya nanti di form di yang dikumpulkan untuk UASnya. Baik, Bu. Atau bisa jadi gini, menurut saya kondisi perekonomian saya sudah baik. Nah, baru tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, kayak gitu ya. Terus ini tadi kan, Ibu lihat item-itemnya itu masih agak rancu nih antara yang statement positif sama statement negatif. Masih bercampur dan ibu ragu nih Widya sudah membolak-balik atau gimana untuk penilaian misalkan dia eh, siapa yang beranggapan bahwa healing itu penting dan itu termasuk yang bukan bukan apa ya bukan perilaku pemborosan. Nah, itu kan agak rancu jadinya kan. Terus ada lagi tadi yang saya apa tadi? Intinya pertanyaan-pertanyaan Widya ini sebenarnya sangat riskan karena mungkin itu berdasarkan perspektif orang berbeda-beda gitu. Ada yang menganggap bahwa misalnya kita membeli membeli apa tadi ada cemilan nggak sih bunyinya tadi? Atau apa tadi ya? Ibu dengarnya apa? Ada perspektif orang tertentu yang menganggap itu adalah suatu hal yang wajar mengeluarkan uang untuk hal-hal tertentu gitu. Kemudian ada juga orang yang menganggap itu pemborosan. Nah, karena item Widya ini rancu, riskan sekali nanti itu eh, perlu ada pembatasan definisi lagi gitu. Harus jelas, Baik, jadi Bu. tidak boleh serampangan gitu ya. Mungkin untuk pembelajaran nggak apa-apa lah ya. Untuk kedepannya, Ibu harap Widya lebih baik lagi dalam mengkategorikan si item-item ini, apakah dia positif atau negatif, harus ada batasan-batasan yang jelas karena menyangkut ekonomi dan perspektif orang berbeda-beda terkait ini. Tuh ya. Oke, lanjut Widya. Kita lihat hasil validitas reliabilitasnya. Untuk validitasnya, Bu, di item pertama itu valid, item kedua valid, item ketiga valid, item keempat tidak valid, item kelima valid, 6, 7, 8, 9, dan 10-nya tidak valid, Bu. Jadi ada ada 4 item yang valid dan 6 item tidak valid, Bu. Oke, nah mungkin penyebabnya salah satunya karena tadi ada beberapa item itu yang rancu ya. Di kedepannya Iya, Bu. mungkin Ibu harap Widya bisa lebih menyusun kuesioner yang lebih baik item-itemnya, terus lebih banyak juga karena ketika yang direduksi itu jumlahnya lebih besar daripada yang bertahan, yang tetap di kuesioner itu menunjukkan bahwa kita menyusun kuesionernya itu
kurang banyak item gitu, dan bisa jadi tadi banyak mengandung item-item pernyataan atau pertanyaan yang rancu sifatnya. Beda perspektif dan beda beda jadi cara menjawab responden pun tidak tidak ini ya, tidak tetap gitu ya, tergantung perspektif masing-masing gitu, makanya dia menjadi tidak valid. Tapi tidak masalah nih karena untuk pembelajaran. Untuk menyebarkan lagi juga kan sudah tidak ada waktunya lagi. Silahkan diperbaiki sebaik mungkin. Nanti itemnya juga benar-benar di fixkan lagi untuk yang untuk dikumpul untuk UASnya ya. Baik, Untuk Bu. tembaknya berapa, Widya? Untuk Krobak Alpat sebelum dieliminasi, Bu, 0,65. Lalu setelah dieliminasi, baik yang tidak validnya, Bu, jadi 0,64. Oke, karena masih di atas 0,6, oke lah ya. Tapi memang kuncinya di item ya. Kalau itemnya udah bagus, itu tinggi ya biasanya. Karena ini masih belum jelas nih, masuknya ke positif atau negatif itu ya untuk kategori penelitian Widya ini. Itu aja sih tadi saran dari Ibu ya. Applause Baik, untuk Bu. Widya, silahkan direvisi sebaik-baiknya, nanti dikumpulkan. Oke, Ananda, kita lanjut lagi nanti ya. Ini si Ceren belum ya tadi, belum muncul lagi. Nanti aja, Ibu, eh nanti malam, ya, Ibu, ya. saya bisa sekarang nggak, Bu? Boleh, boleh, gercep aja. Ya, Bu. Berarti yang udah tadi ya, Widya Anggun, Ricky Arif, sama satu lagi Zahra ya. Nanti malam itu berarti berapa orang lagi Ananda? 6 lagi ya, termasuk Ceren. Oke, silakan, Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik Ibu, izin menjelaskan hasil uji validitas dan reliabilitas data kuesioner yang telah saya lakukan minggu kemarin. Di sini saya mengambil judul yaitu analisis faktor layanan e-commerce yang mempengaruhi pengalaman berbelanja. Di mana item pertamanya ini sebagai variabel Y, Anda merasa lebih nyaman berbelanja online daripada berbelanja langsung di toko offline. Item keduanya, layanan belanja online membuat Anda lebih hemat waktu dibandingkan berbelanja secara langsung. Ini sebagai X1. Selanjutnya, adanya layanan berbelanja online meningkatkan pengeluaran Anda dibandingkan sebelumnya. Yang keempat, layanan belanja online memudahkan Anda mendapatkan produk yang sulit ditemukan di toko offline. Yang kelima, layanan belanja online membantu Anda lebih mudah mengatur keuangan dan pengeluaran bulanan. Yang keenam, proses pencarian produk pada platform belanja online sulit dan membingungkan. Yang ketujuh, informasi produk seperti deskripsi, ulasan, foto yang tersedia di platform belanja online sudah jelas dan memadai. Yang kedelapan, Anda tidak yakin bahwa produk yang dijual di platform ini adalah asli dan sesuai deskripsi. Yang kesembilan, diskon, cashback, dan promosi menarik di platform online mempengaruhi keputusan pembelian Anda. Dan yang terakhir, kemudahan proses pembayaran di platform belanja online mempengaruhi minat untuk berbelanja. Setelah diuji valid ini data respondennya, Ibu. Oke, Terus ini. Setelah diuji validitas, terdapat 3 item yang tidak valid, yang X2, X5, dan X7. Ini masing-masing. Dan ini setelah diuji reliabilitasnya 0,798. Ini setelah item tidak validnya dibuang, brown bug alfanya. oke, Sebelum dibuang, brown bug alfanya 0,681. oke. Udah, Ibu.
Tadi ada hitungan manualnya nggak ya, yang pakai Excel? Belum, Bu. Yang Oh iya, manualnya belum. nanti dilengkapi aja. Ini udah bagus ya, udah jelas item-itemnya. Tapi tadi Ibu mau tanya, kan ada yang negatif dan positif itu udah dibalik ya, untuk yang negatif. Tadi itu ada Yang tidak, mana ini, Bu? ada kata tidak. Coba lihat. Saya Oh, tidak melihat nomor berapa tadi ya, lupa Ibu. 4 ya? Apa 6 ya? ini yang 8, Bu. Anda tidak yakin bahwa produk ini kan negatif nih. Iya. Nah, itu sudah dibalik nggak? Sangat setuju itu jadi 1, setuju jadi 2, tidak setuju 3, sangat tidak setuju jadi 4. Ah, itu harus ini. Iyalah, kan dia negatif. Yang lain kan Oh iya, positif nih. oh iya. Oh, Mungkin oh gitu ketika ya, Bu. dibalik itu jadi beda loh hasilnya. Nanti coba direvisi lagi ya. Ah, iya, Ibu. Nah, coba dibalik, terus ketika dibalik itu hasilnya jadi gimana? Kan mungkin ada sedikit perubahan. Oke, Ibu. Oke. Mungkin itu dulu, Cairan bergabung lagi, tapi kita nanti aja Cairan ya, nanti malam ya, Iya, Bu. lanjutnya. Berarti yang belum siapa nih? Cairan, terus Saya, Bu. Nggak bisa Laili. sekarang ya, Bu. Nanti malam aja ya. Ya, Bu. Soalnya ibu pakai Zoom yang enggak ini nih, bukan Zoom Unja ibu pakai nih. Oke, kita lanjut nanti malam, Ananda. Terima kasih atas partisipasi Ananda pada siang hari ini. Kita lanjutkan lagi nanti malam dan tanggal 29 Desember itu paling lambat ibu terima revisiannya. Karena kan ibu perlu waktu juga untuk menilai, sedangkan nilai itu harus masuk di tanggal 31. Ibu ngasih nilai ke Bu Gusmi tanggal 30. Jadi Ananda, ibu harap on time ya tanggal 29. Kalau bisa sih tanggal 29 jangan malam-malam. Jam 4 sore gimana? Tanggal 29 Desember jam 4 sore ya. Ibu tunggu revisiannya. Ya demikian. Terima kasih sekali lagi. Selamat berlibur bersama keluarganya. Salam buat keluarganya. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.